Pemikiran pendidikan Islam Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah sosok besar dalam khazanah kebudayaan Islam. Di kalangan Muslim, Iqbal lebih dikenal sebagai penyair pujangga dan filsuf besar abad ke-20. Padahal, ia juga mempunyai perhatian serius pada pendidikan Islam. Dia berjuang untuk kemajuan umat Islam dan menjadi bapak spiritual Pakistan. Di dalam kehidupannya, Iqbal berusaha secara serius terhadap perumusan dan pemikiran kembali tentang Islam. Iqbal adalah saksi dari zamannya yang saat itu sedang dalam titik terendah kesuraman. Negerinya, sebagaimana negeri Islam lainnya saat itu, sedang dalam keadaan terjajah, miskin, bodoh, dan terbelakang. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, Pakistan pada 9 November 1877. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga miskin. Dengan mendapatkan beasiswa, dia mendapatkan pendidikan yang bagus. Keluarga Iqbal berasal dari keluarga Brahmana Kashmir yang telah memeluk agama Islam sejak 3 abad sebelum kelahiran Iqbal dan menjadi penganut agama Islam yang taat. Pada usia sekolah, Iqbal belajar Al-Quran di surau. Disinilah Iqbal banyak hafal ayat-ayat Al-Quran yang selanjutnya jadi rujukan pengembangan gagasannya dalam pembaruan keislamannya. Bakatnya sebagai seorang penyair dimulai di sini dan mulai dirasakan oleh gurunya Syed Mir Hasan. Iqbal pun lulus Scottish Mission School Sialkot pada 1892 dan melanjutkan ke jurusan Liberal Arts di Scottish Mission College atau Murray College dan lulus ujian pada 1895. Setelah itu, ia melanjutkan ke Government College Lahore dan mendapatkan gelar Master of Arts tahun 1899. Iqbal turut menerima pingat emas karena menjadi satu-satunya calon yang sukses di bidang filsafat. Di dalam disertasinya, Iqbal mengkritik tajam ajaran tasawuf dengan mengatakan tidak mempunyai dasar yang kukuh dan historis dalam ajaran Islam yang murni. Iqbal melihat ada nilai-nilai baik yang transendental yang tidak dimiliki oleh Eropa. Barat menurut Iqbal kehilangan semangat spiritual dan terlalu menumbuhkan pada rasio dalam menjawab setiap problematika. Meskipun ia mengakui Eropa baik, tapi ia yakin Islam lebih baik. Saat di Eropa, Iqbal mulai menulis puisi dalam bahasa Parsi karena mudah dimengerti lebih banyak orang seperti di Iran dan Afghanistan. Kemudian saat di Inggris untuk pertama kalinya Iqbal terjun ke politik bersama Syed Hasan Bilgrami dan Syed Amir Ali. Dia ikut merumuskan konsep perlembagaan Muslim Liakui. Saat itu bangsa Muslim berada dalam kemunduran dan penjajahan Barat. Iqbal merasa terpanggil untuk memperbaiki nasib bangsa dan umatnya itu. Salah satunya dengan pembaruan pemikiran Islam agar kontekstual dengan jiwa zaman pada saat itu. Kata Iqbal, sesungguhnya sudah masanya bagi kita saat ini untuk memelihara asas-asas Islam. Dengarlah semangatnya, bangunlah hai Muslim, hembuskan hidup yang baru pada segenap jiwa yang hidup. Bangkitlah dan nyalakan semangat orang yang bernyawa, bangkitlah dan letakkan kakimu di jalan lain. Modernisasi Barat telah mengubah orientasi sebagian umat Islam terhadap pandangan dunia yang menuntut penyelesaian yang dialektis dan normatif. Semua itu memerlukan sikap yang kritis melalui pendidikan Islam yang menjadi fenomena individual di satu pihak dan fenomena sosial budaya di pihak lain. Sayangnya pendidikan Islam belum bisa memfungsikan diri sebagai pendidikan alternatif. Kerangka filosofis yang dipakai selama ini tidak jelas dan tidak tegas sehingga memunculkan teori-teori pendidikan yang rancu dan rapuh. Kerangka filosofis ini adalah metafisika atau bukan sekedar ontologi, epistemologi dan antropologi. Selain itu perlu adanya peninjauan ulang secara kritis dan seluruh pemikiran mengenai pendidikan Islam dalam rumusan mengenai definisi, tujuan dan kurikulum. Tentang kemunduran umat Islam selama 500 tahun terakhir menurut Iqbal disebabkan 3 hal utama, yaitu kebekuan dalam pemikiran, pengaruh zuhud, dan kehancuran Baghdad sampai ditutupnya pintu ijtihad. Untuk menjelaskan konsep-konsep filsafatnya, Iqbal selalu merujuk Al-Quran. Bahkan ia memberikan kesaksian bahwa karya-karyanya tidak pernah menyimpang dari jalan yang ditunjukkan Nabi. Ia menegaskan bahwa Al-Quran merupakan landasan yang mutlak bagi seorang Muslim. Tujuan pendidikan Islam menurut Iqbal adalah pembentukan kepribadian Muslim insan kamil dengan pola takwa. Insan kamil berarti manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pendidikan Islam, insan kamil menjadi titik tuju yang akan ditempuhnya untuk mengantarkan peserta didik agar mampu menghadapi masa depan yang baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Iqbal, insan kamil sebenarnya tidak lain dari mukmin sejati.
Mukmin sejati di dalam dunia ini adalah harapan dan kerja, perbaikan dan pembinaan, perdamaian dan keserasian, tidak menjadi lemah karena adanya halangan dan tidak menjauhi kesukaran. Dalam implementasinya terhadap praktik pendidikan Islam, para pelaku pendidikan perlu memahami ciri-ciri insan kamil dan sangat tepat diberikan dalam orientasi bimbingan dan pengarahan kepada peserta didik. Bagi Iqbal, ciri-ciri insan kamil yang pertama, ada manusia yang siap menjadikan dirinya seolah-olah seperti Tuhan dengan menjelmakan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Yang kedua, manusia yang memposisikan dirinya secara proporsional bahwa eksistensinya adalah sebagai wakil Tuhan atau khalifah Allah yang berkewajiban mengolah, menata dan memberdayakan bumi ini. Yang ketiga, insan kamil adalah poros atau pusat sesungguhnya dari daya rohani dan kesejahteraan, kedamaian serta keselamatan dunia tergantung kepadanya. Daya rohani ini bagi Iqbal harus dihiasi oleh akidah dan nilai-nilai Islamiyah. Kemungkinan untuk sampai ke taraf insan kamil itu ego atau hudi manusia merupakan ego yang utuh, tidak lebur dalam individu yang lain. Ego manusia mengandung kekuatan atau energi dan terus berusaha mengembangkan diri. Ia merupakan sumber kekuatan yang tak habis-habisnya terkuras walaupun bagaimana hebat dan dahsyatnya kemampuan dan tenaga yang dipancarkan. Apabila manusia menghindar dari dunia penuh tantangan dan perjuangan itu, individualitasnya akan tenggelam, tertanam, dan segala bakatnya tetap tidak akan terwujud. Iqbal menggelorakan semangat kemerdekaan manusia dengan mengajarkan bagaimana menjadi tuan nasibnya sendiri. Mawar yang belum lahir tersembunyi dalam jubahku. Mawar itu sekarang berkembang mekar dan kita membuatnya rangkaian bunga yang menyenangkan. Dengan upaya yang keras mengaktualisasikan kekuatan pada diri manusia itu, manusia akan meningkat setaraf untuk mencapai kesempurnaan. Iqbal menunjukkan jalan untuk mencapai kesempurnaan diri insan kamil. Pertama, penguasaan diri sendiri. Penguasaan diri sendiri adalah salah satu faktor untuk mengembangkan potensi diri. Penguasaan diri juga berarti kemampuan mengendalikan. Pengendalian diri menurut Iqbal tidak terrealisasi kecuali dengan pengendalian hawa nafsu. Penguasaan diri dapat terwujud dengan menanamkan ketauhidan dalam jiwa. Tauhid menurut Iqbal merupakan esensi yang mengubah abu menjadi emas dan merupakan rahasia pertumbuhan agama, hukum, hikmah, kekuatan, dan kekuasaan. Ia adalah obat yang mematikan ketakutan dan keraguan serta membangkitkan kerja dan harapan. Yang kedua, ketaatan pada syariat. Untuk mencapai pribadi yang sempurna, menurut Iqbal, seseorang harus menaati syariat Tuhan. Ketaatan pada syariat memerlukan perjuangan yang diumpamakan seperti unta yang berjalan dengan sabarnya tanpa keributan menahan beban yang berat. Yang ketiga, mewujudkan fungsi kekhalifahan ilahi. Menurut Iqbal, tugas utama manusia di dunia ini adalah berperan sebagai khalifah atau wakil Tuhan. Untuk mengemban tugas kekhalifahan, manusia harus mengembangkan segi-segi fisik dan spiritualnya. Pengembangan fisik dan spiritual manusia itu diarahkan pada penyatuan pikiran, imajinasi, perasaan, kehendak, dan kerja sehingga melahirkan kekuatan yang besar. Ketika Al-Quran melarang manusia berbuat kerusakan di bumi, berarti alam pada hakikatnya bukan suatu kerusakan. Kerusakan dan kekotorannya hanya disebabkan oleh tangan jahil manusia.